Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-69. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Paksi Pamekasan benar-benar menjadi tegang. Demikian pula Kitumenggung dan adik laki-laki Paksi Pamekasan itu. Kau mau mengatakan di mana cincin itu atau tidak, Paksi? Ampun, Pangeran. Hamba benar-benar tidak tahu. Tiba-tiba cambuk yang berjuntai panjang itu meledak. Paksi Pamekasan terkejut sehingga ia bergeser selangkah surut. Kitumenggung pun benar-benar menjadi cemas, bukan karena Paksi Pamekasan yang akan disakiti, tetapi yang dicemaskan adalah bahwa Paksi Pamekasan akan terpaksa mengatakan bahwa cincin itu telah diberikan kepadanya. Paksi, bentak Pangeran Benowo. Aku tidak terbiasa melakukan dengan cara ini, tetapi kali ini aku terpaksa melakukannya jika kau tetap tidak mau menunjukkan cincin itu. Paksi Pamekasan sama sekali tidak menjawab. Pangeran Benowo itu pun kemudian melangkah maju, sementara Kiai Waskita telah mendekatinya sambil berkata, "Anak muda, bukankah lebih baik jika kau tidak disakiti? Katakan, di mana cincin itu?" Paksi Pamekasan termangu-mangu sejenak, namun telinga Paksi Pamekasan itu pun kemudian mendengar perlahan-lahan sekali. "Rapatkan kakimu." Paksi Pamekasan tidak tahu apa maksud Ki Martabriwok, tetapi Paksi Pamekasan itu pun kemudian berdiri tegak dengan kedua kakinya yang merapat. "Kiai Waskita," berkata Pangeran Benowo, "menyingkirlah, biarlah aku memaksa anak muda itu berbicara dengan caraku." Ki Martabriwok yang disebut Kiai Waskita itu pun kemudian bergeser menjauhi Paksi Pamekasan sambil berkata, "Jangan biarkan tubuhmu sakit, Ger." Tetapi Paksi Pamekasan tetap berdiam diri. Pangeran Benowo lah yang kemudian mendekati Paksi Pamekasan. Tiba-tiba saja cambuknya terangkat dan terayun deras sekali, menyambar kaki Paksi Pamekasan. Satu ledakan yang keras kemudian terdengar. Adik Paksi Pamekasan memejamkan matanya. Ia tidak mau melihat kaki kakaknya itu dikoyak oleh juntai cambuk yang panjang itu. Paksi Pamekasan sendiri mengatupkan giginya rapat-rapat serta meningkatkan daya tahan tubuhnya. Namun ternyata Paksi Pamekasan sendiri merasa heran bahwa lecutan cambuk itu tidak terasa terlalu sakit di kakinya. Ujung cambuk itu rasa-rasanya hanya melingkari kakinya saja tanpa melukainya. Dalam pada itu Pangeran Benowo pun membentak lagi, "Nah, apakah kau masih tetap tidak mau mengatakannya?" Paksi Pamekasan benar-benar berdiri tegak seperti patung. Ia sama sekali tidak bergerak, tetapi juga tidak berbicara. Sekali lagi cambuk itu meledak, juntainya melingkar di arah paha Paksi Pamekasan. Tetapi seperti yang pertama, lecutan cambuk itu tidak terasa terlalu sakit. Namun demikian, orang-orang yang menyaksikan lecutan-lecutan cambuk itu, kulitnya terasa meremang. Adik laki-laki Paksi Pamekasan bukan saja memejamkan matanya, tetapi ia bergeser dan berpaling. Sementara Kitumenggung menjadi semakin tegang.
Jika Paksi Pamekasan tidak tahan lagi, maka ia tentu akan berbicara tentang cincin yang sudah diserahkan kepadanya itu. Dalam pada itu, ketika Pangeran Benowo siap untuk mengayunkan cambuknya lagi, tiba-tiba ibunya berlari menghambur lewat pintu peringgitan, menuruni tangga pendopo, langsung memeluk anaknya. Sambil menangis, ibu Paksi Pamekasan itu pun berkata, Ampun pangeran, jangan sakiti anakku. Jika anakku salah dan harus dihukum, hukum saja hamba pangeran. Anakmu bersalah, berkata Pangeran Benowo. Anakku tidak tahu apa-apa pangeran. Minggirlah Nyi Tumenggung. Tidak, aku tidak akan pergi. Biarlah aku yang mengalaminya. Biarlah aku dicambuk, bahkan sampai mati sekalipun. Tetapi jangan anakku. Pangeran Benowo berdiri termangu-mangu. Dipandanginya Nyi Tumenggung yang menangis itu dengan tajamnya. Sementara itu Paksi Pamekasan merasakan betapa hangatnya ia berada di dalam pelukan ibunya. Setahun lebih ia mengembara, seakan-akan terlempar dari keluarganya, seakan-akan Paksi Pamekasan itu tidak lebih dari keleyang kabur kanginan, seperti daun kering yang diterbangkan angin. Terbayang kembali peristiwa yang menimpa Wicitra. Ibunya juga memeluk Wicitra seperti ibunya. Ibu Wicitra itu juga bersedia menggantikan hukuman anaknya seperti ibunya. Tetapi ayahnya berbeda dengan ayah Wicitra. Jika ayah Wicitra bersedia mati bagi anaknya, ayahnya sama sekali tidak berbuat sesuatu ketika ia dicambuk. Untunglah bahwa yang mencambuk itu adalah Pangeran Benowo, yang agaknya dapat mempermainkan cambuknya sehingga tidak sangat menyakitinya. Meskipun junte cambuk itu juga terasa menyengat kakinya. Ki Tumenggunglah yang kemudian menjadi tegang. Pangeran Benowo itu melangkah mendekatinya dengan cambuk di tangannya. Ki Tumenggung, segala sesuatunya terserah kepada Ki Tumenggung. Jika Ki Tumenggung tidak mau menunjukkan cincin itu kepadaku, maka aku akan memaksamu. Pangeran, berkata Ki Tumenggung, hamba adalah seorang Tumenggung. Pangeran tidak dapat berbuat seperti itu terhadap hamba. Meskipun pangeran adalah putra Kanjeng Sultan, tetapi apakah pangeran berhak menghukum hamba, seorang Tumenggung yang diangkat berdasarkan kekancingan Kanjeng Sultan Hadiwijoyo? Aku tidak akan menghukum Ki Tumenggung, tetapi aku akan membawa Ki Tumenggung menghadap ayahanda. Kiai Waskita akan menjelaskan segala-galanya kepada ayahanda. Sementara itu, aku akan menggeledah rumah Ki Tumenggung. Kiai Waskita akan tahu apakah cincin itu ada di rumah ini atau tidak. Pangeran, wajah Ki Tumenggung menjadi tegang. Hamba mohon, pangeran mengerti. Hamba tidak membawa cincin itu. Pangeran Benowo tidak menghiraukannya. Katanya, aku sendiri yang akan mencari cincin itu di dalam bersama Kiai Waskita. Pangeran, potong Ki Tumenggung. Tetapi Pangeran Benowo itu berkata selanjutnya, bawa Ki Tumenggung dan anak muda ini kembali masuk ke dalam. Kepada Nyi Tumenggung itu Pangeran Benowo berkata, jika anak muda itu tidak Nyi Tumenggung lepaskan, maka ia akan mengalami nasib yang lebih buruk lagi. Nyi Tumenggung menjadi ragu-ragu, namun Kiai Waskitalah yang mendekatinya sambil berkata, Nyi, untuk kepentingan anakmu sendiri, lepaskanlah anak itu. Ia akan kami bawa masuk ke dalam bersama Ki Tumenggung untuk mencari cincin itu. Nyi Tumenggung masih belum melepaskan Paksi Pamekasan sehingga Kiai Waskita itu berkata, aku akan menanggung keselamatan anakmu. Dengan sorot mata penuh kebimbangan, Nyi Tumenggung itu memandang Kiai Waskita. Dengan nada yang meyakinkan Kiai Waskita berkata, percayalah kepadaku.
Akhirnya Nyi Tumenggung melepaskan Paksi Pamekasan yang kemudian digiring memasuki rumahnya kembali oleh Kiai Waskita. Sementara Ki Tumenggung telah dibawa oleh para pengawal Pangeran Benowo naik ke pendopo kemudian memasuki Pringgitan. Namun sementara itu Ki Marta Priwok sempat berdesis di telinga Paksi Pamekasan. "Di mana cincin itu disimpan?" "Dibawa masuk ke dalam bilik ayah," bisik Paksi Pamekasan. Sejenak kemudian, Ki Tumenggung dan Paksi Pamekasan itu telah berada di ruang dalam. Beberapa orang pengawal berdiri di depan pintu. Pangeran Benowo yang berada di ruang dalam itu pun kemudian bertanya kepada Kiai Waskita. "Kiai, barangkali kita tidak dapat memaksa Ki Tumenggung untuk berbicara. Bahkan mungkin Ki Tumenggung benar-benar tidak tahu bahwa cincin itu ada di rumah ini. Karena cincin itu datang sendiri. Karena itu, kita akan mencari dengan cara kita sendiri." Kiai Waskita mengangguk-angguk sambil berkata, "Aku akan mencoba, Pangeran." Sejenak kemudian, Kiai Waskita itu pun berdiri di tengah-tengah ruang dalam. Ia pun merenung sesaat, kemudian seperti orang yang mendengarkan sesuatu yang tidak jelas, Kiai Waskita memiringkan kepalanya. Tiba-tiba saja Kiai Waskita itu melangkah perlahan-lahan. Tangan kirinya bertumpu pada tongkatnya. Punggungnya yang agak bongkok menjadi semakin bongkok. Kepala Ki Tumenggung menjadi pening ketika ia melihat orang yang disebut Kiai Waskita itu melangkah ke pintu bilik Ki Tumenggung. Di depan pintu, Kiai Waskita itu pun berhenti. Katanya, "Menurut pengamatan hamba, cincin itu ada di dalam bilik ini, Pangeran." "Ini bilik siapa, Ki Tumenggung?" "Bilik hamba, Pangeran." "Nah, Ki Tumenggung, kami akan mencari cincin itu di bilik Ki Tumenggung. Tetapi agar Ki Tumenggung tidak menuduh kami mengambil sesuatu milik Ki Tumenggung, aku minta Ki Tumenggung menunggui kami di saat kami mencari cincin itu di dalam bilik Ki Tumenggung." "Sebenarnya hamba memang berkeberatan, Pangeran. Di dalam bilik itu tersimpan perhiasan-perhiasan Nyi Tumenggung, benda-benda pusaka simpanan hamba, dan benda-benda berharga lainnya." Pangeran Benowo mengangguk-angguk. Katanya, "Aku mengerti Ki Tumenggung. Jika demikian, aku persilahkan Ki Tumenggung sajalah yang mencari cincin itu. Kami akan menungguinya. Seperti yang aku katakan, mungkin cincin itu datang sendiri ke rumah ini, atau kemungkinan-kemungkinan lain yang Ki Tumenggung sendiri tidak tahu. Tetapi seharusnya Ki Tumenggung tanggap akan maksudku dengan kesempatan yang aku berikan ini, karena aku mempunyai cara lain yang tentu tidak akan Ki Tumenggung senangi." Ki Tumenggung berdiri termangu-mangu, sementara Pangeran Benowo berdesis perlahan-lahan. "Cara ini mungkin untuk menyatakan bahwa Ki Tumenggung tidak bersalah." Ki Tumenggung tidak dapat berbuat lain. Ia menyadari bahwa Pangeran Benowo sudah memberikan kesempatan kepadanya sehingga ia dapat dianggap tidak bersalah. Tetapi beratnya untuk menyerahkan cincin itu, cincin yang diburu oleh Paksi Pamekasan untuk waktu yang panjang, lebih dari 1 tahun. Tetapi jika Pangeran Benowo kehilangan kesabaran dan menggeledah sendiri bilik itu dan menemukannya, maka ia tidak akan dapat ingkar bahwa ia dapat dituduh menyembunyikan cincin kerajaan, atau bahkan lebih buruk dari itu, ia dapat dituduh mencuri cincin kerajaan yang hilang itu karena terbukti dapat diketemukan di rumahnya. Karena itu, maka Ki Tumenggung itu akhirnya berkata, "Baiklah Pangeran, aku akan mencarinya. Memang mungkin cincin itu turun dari langit dan langsung masuk ke dalam rumahku dan bahkan ke dalam bilikku." Dengan lesu Ki Tumenggung itu pun kemudian masuk ke dalam biliknya. Sementara Pangeran Benowo itu berdiri di pintu. Memang tidak ada yang dapat dilakukan oleh Ki Tumenggung selain mengambil cincin itu dan kemudian menyerahkannya kepada Pangeran Benowo.
Pangeran Benowo yang berdiri di muka pintu itu menerima cincin itu sambil tersenyum. Namun ia pun masih juga berdesis perlahan sekali. Ki Tumenggung, sebenarnya lah Kyai Waskita tahu bahwa cincin itu tidak turun dari langit. Tetapi cincin itu tentu dibawa oleh seseorang kemari. Getaran Panggraitonya yang tajam tidak dapat ditipu dengan cara apapun juga. Tetapi jika aku berkata demikian di hadapan para pengawal, maka berarti harus ada orang yang ditangkap dan dituntut karena telah menyembunyikan cincin kerajaan. Ki Tumenggung tidak menyahut, ditundukkannya kepalanya dalam-dalam. Namun demikian, terasa di dadanya seakan-akan ombak di lautan yang didera prahara berdeburan menghantam tebing. Nah, sudahlah, persoalan ini aku anggap selesai. Aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Besok aku akan menghadap ayahanda dan berusaha untuk meredam persoalan ini agar tidak berkepanjangan. Terima kasih pangeran, desis Ki Tumenggung. Sekarang aku minta diri. Ketika kemudian Pangeran Benowo keluar dari ruang dalam, maka para pengawalnya yang berdiri di muka pintu Pringgitan pun mengikutinya pula. Demikian pula dengan Kyai Waskita dan Ki Tumenggung. Di belakangnya, Paksi Pamekasan melangkah dengan ragu-ragu. Namun demikian, Pangeran Benowo berada di pendopo bersama beberapa orang pengawalnya serta Kyai Waskita. Tiba-tiba saja di luar dugaan siapapun, Ki Tumenggung itu berkata, "Ampun pangeran, jika hamba boleh berterus terang, anak hamba itulah yang telah membawa cincin ini pulang." Heh? Pangeran Benowo itu benar-benar terkejut mendengar pengakuan itu. Demikian pula Ki Marta Brewok dan apalagi Paksi Pamekasan sendiri. Pangeran Benowo yang kemudian berdiri tegak di pendopo itu bertanya dengan suara bergetar, "Apakah kau berkata sebenarnya?" "Hamba pangeran, pangeran melihat sendiri bahwa anak hamba itu masih mengenakan pakaian seorang pengembara. Dalam pengembaraannya itulah ia menemukan cincin itu dan dibawanya pulang. Diserahkannya cincin itu kepada hamba, sehingga dengan demikian hamba tidak tahu menau dari mana anak hamba itu mendapatkan cincin kerajaan itu." Beberapa orang pengawal Pangeran Benowo serentak bergeser. Meskipun mereka belum menerima perintah apapun, namun mereka tiba-tiba saja sudah bersiaga. Untuk beberapa saat Pangeran Benowo tercenung. Ia memang agak bimbang menanggapi laporan Ki Tumenggung itu. Namun Pangeran Benowo itu pun tanggap pula bahwa dalam saat yang gawat itu, Ki Tumenggung masih sempat berusaha untuk menyingkirkan anak sulungnya itu. Paksi Pamekasan sendiri pun segera mengetahui maksud ayahnya itu. Dengan demikian, maka Paksi Pamekasan lah yang harus bertanggung jawab tentang cincin kerajaan yang berada di rumahnya itu. Pendopo rumah Ki Tumenggung itu pun kemudian telah dicekam oleh ketegangan. Pangeran Benowo yang tidak siap menghadapi keadaan itu memang harus berpikir keras apa yang sebaiknya dilakukannya. Sementara itu, para pengawalnya telah siap untuk menjalankan perintah yang setiap saat diucapkan dari mulutnya. Pangeran Benowo memang dapat menguasai para pengawalnya itu dengan baik. Ia pun dapat memerintahkan para pengawalnya untuk merahasiakan apa yang terjadi seandainya dikehendakinya. Tetapi Pangeran Benowo tidak yakin bahwa sekian banyak mulut para pengawalnya itu tidak ada satupun yang terlanjur mengucapkan rahasia itu kepada orang lain, sehingga rahasia itu akan dapat merambat sampai kemana-mana seandainya ia mengabaikan laporan Ki Tumenggung itu. Pangeran Benowo pun kemudian telah melangkah mendekati Ki Tumenggung. Pangeran Benowo itu berdiri hanya selangkah saja di hadapannya. "Kenapa tidak kau katakan hal ini sejak aku datang? Kenapa kau ingkar?
bahwa di rumah ini terdapat cincin kerajaan. Ampun pangeran, hamba hanya ingin melindungi anak hamba. Jika demikian, kenapa justru pada saat segala-galanya aku anggap selesai, kau justru mengatakan bahwa anakmu lah yang telah membawa cincin itu? Pangeran, hamba ternyata tidak dapat mempertahankan kebohongan itu. Perasaan bersalah telah menekan jiwa hamba, sehingga akhirnya hamba memang harus berterus terang. Kenyataan yang buruk tidak akan dapat disembunyikan selama-lamanya, sehingga akhirnya aku memilih untuk berterus terang. Ternyata kau memberikan pengakuan yang berbelit-belit, Kitumenggung. Tetapi baiklah, aku sadari bahwa aku tidak dapat bertindak tergesa-gesa terhadap seorang Tumenggung yang mendapat surat kekancingan langsung dari ayahanda. Tetapi segala sesuatunya tergantung kepada ayahanda. Tetapi tentang anakmu, akulah yang akan menentukan apakah anakmu akan digantung atau dipancung. Tiba-tiba terdengar Ibu Paksi Pamekasan menjerit. Ia pun berlari dan sekali lagi memeluk anaknya. "Jangan bawa anakku!" teriak Nyi Tumenggung. Pangeran Benowo yang tidak menduga menghadapi persoalan itu memang agak menjadi bingung apa yang sebaiknya dilakukannya. Namun dalam pada itu Kiai Waskita pun telah mendekati Nyi Tumenggung sambil berkata, "Kau tidak dapat menahan anakmu, Nyi. Ia harus ikut bersama Pangeran Benowo." Namun kemudian hampir berbisik Kiai Waskita berkata, "Jangan cemas, Nyi. Aku akan melindunginya." Tiba-tiba tangis Nyi Tumenggung itu mereda. Nada suara itu pernah didengarnya, lembut dan menyentuh perasaannya. Kiai Waskita itu pun berkata pula, "Lebih baik kau menyerahkan anakmu daripada persoalannya berkepanjangan. Jangan membuat Pangeran Benowo merasa terganggu dengan tingkahmu, Nyi." Namun kemudian Kiai Waskita itu berbisik lagi, "Percayalah kepadaku." Nyi Tumenggung tidak menyadari pengaruh apa yang telah mencekam jantungnya, sehingga Nyi Tumenggung itu melepaskan anaknya. Sementara Paksi Pamekasan sendiri berbisik, "Memang ibu jangan cemas, aku sudah mengenal Kiai Waskita dengan baik." "Berkidunglah tembang Asmorondono, Nyi," desis Kiai Waskita kemudian. "Kau pandai melakukannya. Kemudian kau pun harus selalu berdoa kepada Sang Pencipta untuk keselamatan anakmu." Kiai Waskita itu pun kemudian telah menarik lengan Paksi Pamekasan sambil berkata, "Ikut kami. Jika kau ingin membawa tongkatmu, bawalah." Paksi Pamekasan tidak menolak, katanya kepada ibunya, "Aku minta diri, Ibu." Ibunya melepaskan Paksi Pamekasan dengan air mata yang mengalir di pipinya. Tetapi ada sesuatu yang aneh pada orang brewok yang bernama Kiai Waskita itu. Suaranya yang lembut itu seakan-akan pernah didengarnya. Bahkan orang itu menyebut tembang yang memang sering dilakukannya dahulu. Terasa ada sesuatu yang aneh pada orang itu. Namun Nyi Tumenggung itu pun tidak mengerti kenapa tiba-tiba saja ia percaya kepada orang itu. Kiai Waskita pun kemudian telah membawa Paksi Pamekasan turun ke halaman. Sementara Pangeran Benowo pun telah bersiap pula meninggalkan halaman rumah itu. Seorang pengawal telah memegangi kendali kudanya ketika tiba-tiba saja beberapa orang berkuda memasuki halaman rumah Kitumenggung. Namun orang itu terkejut sekali ketika mereka melihat Pangeran Benowo ada di halaman rumah itu pula, sehingga dengan serta-merta orang-orang itu pun berloncatan turun. "Paman Haryo Wisoko," desis Pangeran Benowo. Haryo Wisoko tertegun sejenak, namun kemudian ia pun bertanya, "Angger Pangeran Benowo, kenapa Angger berada di sini?" "Aku telah mengambil cincin kerajaan yang hilang itu, Paman. Cincin itu ada di sini. Kiai Waskita dengan ketajaman panggraitonya
dapat menangkap getarnya sehingga kami datang kemari untuk mengambilnya. Nah, kenapa Paman pagi-pagi buta juga datang kemari?" Haryo Wisoko menjadi berdebar-debar, tetapi ternyata nalarnya memang terampil sehingga ia pun segera menjawab. "Aku terbiasa di pagi-pagi buta mengelilingi kota. Bukankah Angger tahu itu? Dengan laku seperti itu, kesehatanku akan tetap terjaga. Pada umurku sekarang, aku berani berlomba melawan anak-anak muda, khususnya dalam keterampilan menguasai kuda. Tetapi aku pun bersedia berlomba dalam hal apa saja." Pangeran Benowo mengerutkan dahinya. Katanya, "Paman memang luar biasa. Pagi ini kebetulan aku berkuda lewat di depan rumah ini. Aku tertarik mendengar sedikit keributan, sehingga aku pun kemudian singgah." "Apakah terjadi keributan di sini?" bertanya Pangeran Benowo. "Apapun yang terjadi, tetapi yang terjadi itu sangat menarik perhatianku. Jika demikian baiklah, kami akan meninggalkan tempat ini. Kami telah berhasil mendapatkan cincin itu. Kami akan membawa anak muda yang telah membawa cincin itu ke rumah ini, anak laki-laki sulung Kitumenggung." Haryo Wisoko tidak menyahut, tetapi nampak wajahnya menjadi tegang. Pangeran Benowo pun kemudian telah meloncat ke punggung kudanya. Ia pun kemudian berkata kepada seorang pengawalnya, "Berikan salah satu kuda kalian kepada anak muda itu. Kalian dapat berkuda berdua." Namun sebelum kuda Pangeran Benowo itu bergerak, Pangeran Benowo itu masih berkata, "Paman, aku tertarik akan kesediaan Paman untuk berlomba keterampilan menguasai kuda, tetapi juga dalam hal apa saja." "Kenapa?" bertanya Haryo Wisoko. "Suatu kali aku ingin melakukannya." Wajah Haryo Wisoko menjadi panas. Dengan lantang ia pun menyahut, "Bagus, Ngger. Aku terima tantangan itu. Kapan Angger ingin melakukannya?" "Terserah kepada Paman. Aku siap setiap saat," jawab Pangeran Benowo sambil menggerakkan kendali kudanya. Darah Haryo Wisoko tersirap. Ia merasa ditantang oleh anak-anak yang baru kemarin berani naik ke punggung kuda. Tetapi di hadapan para pengawal, Haryo Wisoko tidak dapat berbuat apa-apa. Namun Haryo Wisoko itu pun masih juga menjawab, "Terima kasih atas kesempatan yang Angger Pangeran berikan itu. Aku tidak akan pernah melupakannya." Pangeran Benowo tidak menghiraukannya lagi, bahkan berpaling pun tidak. Bersama para pengawalnya, Pangeran Benowo meninggalkan halaman rumah ayah Paksi Pamekasan yang mendapat gelar Kitumenggung Sarpabiwada. Sepeninggal Pangeran Benowo, maka ibu Paksi Pamekasan pun segera berlari masuk ke dalam biliknya. Ia pun segera menjatuhkan dirinya menelungkup di pembaringan. "Ibu!" terdengar suara anak laki-lakinya, adik Paksi Pamekasan. Nyi Tumenggung itu pun mencoba menahan isaknya. "Jangan menangis, Ibu. Kakang Paksi akan dapat menjaga dirinya sendiri." Dipeluknya anak laki-lakinya itu sambil berdesis, "Kenapa hal ini harus terjadi atas kakakmu? Ia baru saja pulang dari pengembaraannya. Kini ia justru telah ditangkap dan dibawa oleh Pangeran Benowo. Aku tidak tahu kenapa ayahmu justru menunjuk kakakmu itu ketika Pangeran Benowo itu sudah siap untuk beranjak pergi." "Aku juga tidak mengerti, Ibu. Seharusnya ayah tidak melakukannya." Nyi Tumenggung itu pun bangkit ketika ia melihat anak gadis remajanya berdiri di depan pintu biliknya. "Ibu, apa yang terjadi? Aku takut sekali, Ibu." "Kemarilah, Ngger," desis Nyi Tumenggung. Gadis remaja itu pun berlari langsung memeluk ibunya. Tubuhnya gemetar oleh ketakutan yang sangat. "Jangan takut," kakaknya mencoba untuk menenangkannya. "Besok aku akan mencari keterangan tentang Kakang Paksi. Aku yakin Pangeran Benowo tidak akan berbuat sewenang-wenang."
Apa yang terjadi dengan Kakang Paksi? Bertanya adik perempuannya yang tidak tahu pasti apa yang sebenarnya telah terjadi itu. Sedikit kesalahpahaman, hanya itu, Jawab kakaknya. kau harus tidur lagi, Nger. Desis Nyi Tumenggung. Sudah pagi, Ibu. Sebentar lagi kita harus sudah bangun. Kembalilah ke bilikmu. Masih ada waktu untuk beristirahat. Berkata kakaknya, tetapi gadis remaja itu menggeleng. Katanya, Aku di sini saja bersama Ibu. ibunya menarik nafas dalam-dalam, namun ia pun kemudian berkata, Ibu akan pergi ke dapur dan membangunkan para pembantu. Di pendopo ada beberapa orang tamu. Ayahmu tentu minta dibuatkan minuman bagi mereka. Aku ikut ibu pergi ke dapur. Nyi Tumenggung tidak dapat mencegahnya. Karena itu maka diajaknya anak gadisnya pergi ke dapur, sementara kakaknya kembali ke biliknya. Meskipun anak muda itu kembali berbaring di pembaringannya, tetapi ia tidak dapat memejamkan matanya. Ia memang merasa heran atas tingkah laku ayahnya yang dengan sengaja menyuruhkan kakaknya ke dalam kesulitan. Seandainya ayahnya itu tidak menunjuk Paksi Pamekasan, maka menurut Pangeran Benowo dalam persoalannya ini, tentu ia tidak akan mempermasalahkannya lagi. Sementara itu, tiba-tiba saja telah datang Haryo Wisoko dengan beberapa orang pengikutnya, sehingga anak muda itu bertanya di dalam hatinya. Apakah ada hubungan antara sikap ayah itu dengan kehadiran Haryo Wisoko? Atau kehadiran Haryo Wisoko itu ada hubungannya dengan kedatangan Kakang Paksi yang membawa cincin kerajaan itu? Tetapi anak muda itu sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam kaitannya dengan cincin kerajaan itu. Dalam pada itu, di halaman Haryo Wisoko menjadi sangat tegang. Kemarahannya serasa membakar jantungnya ketika ia mendengar dari Ki Tumenggung tentang sikap Pangeran Benowo. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.